Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Nur Hidayati, guru MI Kubi 01 Diwak Kabupaten Banjarnegara, sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2021, LPTK IAIN Purwokerto, mata pelajaran Akidah Akhlak kelas Akidah Akhlak 1. Pada hari ini, Senin tanggal 13 September tahun 2021, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran guna memenuhi tugas uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2021. Berikut saya lampirkan kartu pendaftaran uji kompetensi PPG dalam jabatan tahun 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Baik, Bu. Baik. Ya, sebelum pembelajaran hari ini dimulai, kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Zahra, kenapa belum sarapan ya? Kenapa malahan mengawali pembelajaran malah hamdalah? Ya. Sebelum pembelajaran pada pagi hari ini dimulai, Bu Guru mau absen dulu. Tadi 2 orang sudah minta izin untuk tidak berangkat, untuk tidak gabung di Meet. Ada Dila dan Dimas. Dila katanya HP-nya dibawa sama ibunya, jadi tidak bisa gabung di Meet. Terus Dimas paketannya habis. Terus kelihatannya tidak, sisanya juga ada yang tidak bisa gabung. Bu Guru absen dulu ya. Aisyah Putra Hadir, Bu. ya, kameranya dinyalakan saja ya. Terus Bentar, Bu. Hafilah Ayu Hadir. hadir. Lailani Zahran Hadir, Bu. hadir. Rizky Agus. Rizky, suaranya mana Rizky? Hadir, Bu. Ya, Rizky Agus Saputra hadir. Rizky Chandra Hadir. hadir. Sarif Hasan. Ya, Sarif Hasan dari kemarin tidak aktif, sepertinya paketannya habis. Terus Zidan Al-Fatama juga dari kemarin belum aktif, mungkin paketannya juga habis. Nah, kita doakan untuk teman-teman kita supaya bisa ikut pembelajaran lagi. Kita doakan supaya cepat dapat dapat kuota lagi ya. Ya, terus sudah pada sarapan apa belum? Sudah, Bu. Sudah. Yang belum apa? Zahra ya, belum ya? Belum. Zahra belum. Terus sudah pada membantu orang tua apa belum? Bon. Bantunya membantu apa? Masak. Membantu masak. Bantunya, Masak apa ibunya? Kentang. Masak kentang, oke. Nah, pada pagi hari ini, Bu Guru akan menyampaikan materi lanjutan dari kemarin. Kalau kita kemarin sudah membahas tentang qadha dan qadar, kemudian iman kepada qadha dan qadar. Nah, hari ini Bu Guru akan menyampaikan materi hikmah beriman kepada qadha dan qadar. Ya, kemarin
Qadha dan qadar itu apa ya? Sama dengan apa ya? Ini saya kepencet background nggak bisa keluar, Bu. Terus gimana? Nggak tahu, Bu. Di minimize yang satu coba. Bentar keluar dulu aja, Bu. Ya. Sebentar ya, Putri. Ya, oke. Hari ini Bu Guru akan menyampaikan materi hikmah beriman kepada qadha dan qadar. Nah, qadha dan qadar itu sama dengan takdir, ya. Nah, kemarin kan sudah Bu Guru sampaikan kalau misalnya takdir itu dibagi menjadi dua, ada takdir yang bisa diubah dan ada takdir yang tidak bisa diubah. Iya. Nah, takdir yang bisa diubah itu adalah takdir yang bisa berubah karena usaha manusia, ya. Nah, terus sebentar Bu Guru tampilkan presentasinya dulu. Ya, sudah kelihatan? Sudah, Bu. Sudah. Hikmah beriman kepada qadha dan qadar. Qadar. Ya. Tujuan pembelajaran hari ini, kalian diharapkan mampu sebentar. Mampu menjelaskan. Ya. Kalian diharapkan mampu menjelaskan hikmah beriman kepada beriman kepada qadha dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita kan tidak pernah tahu ya apa yang akan terjadi dengan kita di masa depan. Nah, makanya kita harus tetap beriman pada setiap ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena selain telah menjadi kewajiban kita, iman qadha dan qadar itu masuk rukun iman yang keberapa ya? 6. Iya. Iman kepada qadha dan qadar adalah rukun iman yang ke-6. Jadi sudah sepatutnya kita sebagai umat Islam itu untuk beriman kepada qadha dan qadar. Sudah menjadi kewajiban kita. Nah, tidak ada yang tidak beralasan ketika Allah memerintahkan kita untuk melakukan atau melarang kita untuk melakukan sesuatu. Ya. Beriman kepada qadha dan qadar itu memiliki manfaat atau hikmah yang besar bagi kehidupan kita di dunia untuk menuju kehidupan kekal di alam akhirat. Karena perjalanan kita nanti akan kekal di mana? Di dunia atau di mana? Dunia. Di dunia. Di akhirat. Iya, di akhirat. Tadi yang menjawab dunia, kekal di dunia siapa? Bu, saya nge-lag, Bu. Ya, coba cari jaringan yang bagus dulu. Lag. Sudah? Ya, kita lanjut ya. Nah, hikmah beriman kepada qadha dan qadar yang pertama adalah melatih diri Untuk banyak bersyukur dan bersabar. Iya, yang pertama melatih diri untuk banyak bersyukur dan bersabar. Kenapa seperti itu? Karena orang beriman ketika mendapatkan keberuntungan, kebahagiaan, dan kenikmatan itu pasti akan bersyukur. Ya. Nah,
Sebaliknya, jika orang beriman mendapatkan dan mengalami musibah dalam bentuk apapun, itu harus bersabar. Bersyukur. Merupakan ujian bagi dirinya, ya. Jadi ketika kita misalnya mendapatkan kenikmatan, mendapatkan kebahagiaan, kita tidak boleh lupa ya bahwa yang memberikan kenikmatan itu siapa? Siapa? Yang memberikan Allah Subhanahu wa taala. kenikmatan itu Allah Subhanahu wa taala. Segala yang kita punya, yang kita alami, itu semuanya adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, maka dari itu kita harus banyak bersyukur dan bersabar. Bersyukur ketika mendapatkan kenikmatan dan sabar ketika mendapatkan ujian atau apa tadi? Musibah, ya. Nah, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah Quran surat An-Nahl ayat 53. Ada yang mau membaca? Chandra, coba dibaca, bisa? Zahra? Yuk, coba dibaca. Ya, maaf. Mata dulu. Gazi? Kulo ragu, Bu. Wonten ragu. Kenapa ragu? Ya, Mboten napa ragu mawon. ya Bu Guru baca, kalian menyimak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wama bikum min nikmatin faminallahi summa idza masakum dzurru fa ilaihi turja'un. Ya, Guru ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma bikum min nikmatin faminallahi summa idza masakum dzurru fa ilaihi tajrun. Yang artinya, dan segala nikmat yang ada padamu datangnya dari Allah, kemudian apabila kamu ditimpa kesengsaraan, maka kepadanyalah kamu meminta pertolongan. Gitu ya. Ya, jadi ketika kamu mengalami musibah, ya pasti minta tolongnya ke siapa? Allah. Subhanahu wa ta'ala. Nah, terkadang ketika kita mengalami musibah, Allah tidak turun tangan secara langsung menolong kita, tapi lewat tangan-tangan manusia lain misalnya, seperti itu ya. Terus yang kedua, hikmah yang kedua, terhindar dari sifat sombong dan putus asa. Kenapa demikian? Nah, orang yang tidak memiliki keimanan kepada qadha dan qadar itu bisa dilihat jika seseorang tersebut memperoleh keberhasilan. Di sekitarmu ada orang yang sombong apa tidak? Ada. Ada, Bu. Bagaimana ciri-cirinya orang sombong tersebut? Ya. Bagaimana? Ya, kadang merendahkan orang lain seperti itu ya. Terus merasa lebih tinggi dari orang lain, merasa lebih baik dari orang lain, itu salah satu ciri orang yang sombong. Nah, orang-orang yang merasa orang-orang yang merasa bahwa dirinya mampu melakukan segala sesuatu itu pasti akan bertindak sombong, padahal segala yang dia punya itu datangnya dari siapa? Allah Subhanahu wa
Ya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seharusnya yang dilakukan ketika seseorang mendapatkan kenikmatan atau kelebihan dari orang lain, yang seharusnya dilakukan itu bagaimana? Yang tadi, hikmah yang pertama, apa tadi? Bersyukur. Iya, bersyukur, tapi tidak boleh berlebihan, ya. Nah, ketika seseorang berlebihan akan apa yang dia miliki, biasanya nanti akan merasa Sombong. sombong, merasa hebat, merasa bahwa apa yang dia miliki itu semuanya karena usahanya sendiri, tidak berdasarkan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kemudian orang-orang yang kedua, orang-orang yang tidak beriman biasanya kalau mengalami kegagalan dan musibah, mereka mudah berkeluh kesah dan putus asa. Ya, padahal kan segala ketentuan itu kan sudah datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Nah, Allah itu tidak mungkin menguji atau memberi cobaan kepada manusia di luar kemampuannya. Ketika kita mengalami ujian atau musibah, ya, berarti kita sudah dipilih Allah, bahwa Allah itu sudah mengukur kemampuan kita, bahwa pasti kita bisa melewati atau bisa mencari jalan keluar atas ujian yang sedang kita alami. Begitu ya anak-anak, ya? Ya. Kira-kira kalian sudah terhindar dari sifat sombong dan putus asa apa belum? Dereng, Bu. Nek kulit dereng, Bu. Belum. Kenapa? Masih Gaji? putus asa, Bu. Masih putus asa. Seringnya putus asanya karena apa? Ya, bukan niku kula sering toson niku main game kalah putus asa. Padahal nggak boleh, ya. Kalau di game sih itu kan kalau di game nggak masuk konteks itu, ya. Tapi ketika misalnya Gazi putus asa belajar, itu nggak boleh, ya. Misalnya nilainya jelek gitu, tidak boleh berputus asa. Harus tetap semangat. Bagaimana caranya berikhtiar agar nilainya menjadi baik, gitu, ya. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang. Kenapa? Ngelak. Bu Guru yang lag. Halo? Apa sih, Dek? Sudah? Sudah lancar? Mbak. Buat mandan. Sudah? Kita lanjutkan, ya. Bu, kula ngelik, Bu. Ya, sudah? Ya, kita lanjutkan, ya. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah? Ya, oke, kita lanjutkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang bersikap sombong dan berputus asa. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Layat hurul jannata mangkana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibri." Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada kesombongan sebesar biji debu. Ya. Debu itu kecil apa besar, ya? Besar, Bu. Kecil, Bu, kecil. Debu itu kecil, malah ada yang mau ngelawak. Debu itu kecil, ya. Nah, debu kan kecil banget. Butiran-butiran debu itu malah sebetulnya kalau misalnya debu tidak berkumpul, dewekan, itu kan kecil banget, ya. Nah, di hadis riwayat Muslim itu diterangkan bahwa
Orang yang dalam dirinya memiliki kesombongan walaupun sebesar biji debu itu tidak akan masuk surga. Nah, padahal kita kan biasanya sering merasa lebih baik daripada orang lain ya. Nah, yang punya rasa sombong, yang punya sifat sombong sebesar biji debu saja tidak boleh masuk surga, apalagi orang-orang yang sombongnya wes saben dina nggo aktivitas seperti itu ya. Nah, jadi dari hadis ini kita seharusnya tidak memiliki sifat yang sombong supaya apa? Supaya tidak dijauhi teman. Supaya berdasarkan hadis ini tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada kesombongan walaupun sebesar biji debu. Supaya apa? Kita tidak boleh sombong supaya bisa masuk Surga. Nah, iya. Kemudian selain dalam hadis riwayat Muslim ada juga dalam Quran surah Yusuf ayat 87 disebutkan, "Wahai anak-anakku, pergilah kamu, carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang kafir." Berarti kalau misalnya kita merasa putus asa, itu berarti sama saja kita itu orang kafir. Ya, disebutkan dalam Quran surat Yusuf ayat 87 bahwa orang-orang yang berputus asa adalah orang-orang kafir. Gitu. Kafir. Nah, jadi ketika kita mengalami ujian, ketika kita mengalami cobaan, kita tidak boleh berputus asa. Kita harus berusaha memperbaiki apa yang masih kurang gitu. Kemudian selanjutnya ada hikmah yang ketiga. Hikmah yang ketiga apa? Mampu optimis dan giat bekerja. Ya, mampu optimis dan giat bekerja. Karena tadi ketentuan Allah itu kan ada yang bisa diubah, walaupun ada yang tidak bisa diubah, tapi ada juga yang bisa diubah. Makanya kita harus optimis dan giat bekerja. Ya, kita tidak pernah tahu takdir apa yang akan terjadi pada diri kita. Kalau misalnya kita menginginkan nasib yang baik, ya berarti harus apa? Harus baik. Harus baik. Harus apa lagi? Supaya nasib kita baik, harus apa lagi selain kita harus baik? Harus berusaha. Ya. Ya, kita kalau misalnya maunya nasibnya baik tapi anane gor malas-malasan. Ya Allah juga tidak kayaknya ya nggak mau mengubah nasibnya orang yang sukanya malas-malasan seperti itu. Walaupun misalnya nanti hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, ketika kita sudah berusaha, apapun hasilnya nanti, sepertinya kita nanti akan puas seperti itu ya. Kemudian lawan kata dari optimis ada yang tahu? Ada yang tahu lawan kata dari optimis? Optimis kan percaya diri ya, percaya diri dan yakin. Ada yang tahu lawannya dari optimis? pesimis. Iya, pesimis. Ya, sebaliknya karena hikmah dari beriman kepada qada dan qadar kan mampu optimis dan giat bekerja. Sebaliknya kita tidak boleh pesimis, ya. Kita tidak boleh pesimis akan masa depan kita. Kita harus selalu
optimis. Kita harus selalu berusaha. Berusaha untuk mendapatkan apa yang kita impikan, apa yang ingin kita raih, seperti itu. Pencet, Bu. Apanya? Terus, walaupun misalnya kita disuruh untuk dianjurkan untuk selalu berusaha, namun kita dianjurkan untuk berusaha sesuai dengan yang agama kita anjurkan, ya. Jadi tidak boleh melakukan usaha-usaha yang dilarang agama. Misalnya kepengen kaya, ya berarti harus bekerja keras, bekerjanya yang halal, tidak boleh mencuri, kemudian tidak boleh apalagi? Tidak boleh mencuri, tidak boleh melakukan pesugihan seperti itu ya. Ya, oke. Kalau misalnya kita punya keinginan, kita harus optimis dan giat bekerja, namun sesuai yang diperintahkan atau dianjurkan oleh agama kita. Tidak boleh keluar dari apa yang dianjurkan oleh agama kita. Seperti itu ya. Nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Qasas ayat 77 ya. Nah, di situ disebutkan, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan seperti itu. Kemudian itu hikmah yang ketiga. Sampai sini ada pertanyaan apa tidak? Tidak, kita lanjut ya. Masih ada satu hikmah lagi. Nah, hikmah yang terakhir. Hikmah yang terakhir, nomor 4. Menenangkan jiwa. Iya, menenangkan jiwa. Nah, ketenangan hidup pasti akan dirasakan oleh seorang muslim yang beriman kepada qadha dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Sebab seorang muslim tersebut akan selalu senang, ikhlas, dan sabar dalam setiap ketentuan baik dan buruknya dalam kehidupan yang dijalani. Kalau misalnya orang sudah sudah beriman kepada qadha dan qadar, ketika sudah mengalami banyak musibah, sudah mendapatkan banyak nikmat, seorang muslim tersebut pasti akan dapat selalu menerima. Jadi apapun keadaannya, orang tersebut pasti akan sabar, kemudian ikhlas, kemudian bertawakal atas apa yang terjadi pada hidupnya, seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan apa tidak? Tidak, Bu. Tidak. Kalau tidak, nanti untuk evaluasi pembelajaran, Bu Guru kirimkan link Google Form ya. Nanti kalian isi ya. Bu Guru tunggu hasilnya sampai jam 11 malam ya. Sambil nunggu teman-teman yang hari ini tidak bisa gabung Meet. Jelas anak-anak? Jelas. Jelas. Ini nanti linknya Bu Guru kirim ke grup WA ya. Yes. Oke. Itu untuk evaluasi. Kemudian rangkuman pembelajaran hari ini, hikmah dari beriman kepada qadha dan qadar ada apa saja tadi? Melatih diri untuk banyak bersyukur dan bersabar. Terhindar dari sifat sombong dan putus asa. Ya, kemudian Mampu optimis dan giat bekerja. ya, yang Menenangkan jiwa.
Iya, itu kira-kira sudah bisa diamalkan dalam kehidupan kalian sehari-hari apa belum? Bon, Sudah? sudah. Dereng, Bu. Kalau yang sudah dipertahankan, kalau yang belum, mari kita sama-sama untuk mengamalkan yang sudah kita bahas tadi dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Nggih. Supaya kita menjadi orang yang beriman ya. Sudah tidak ada pertanyaan lagi? Tidak, Bu. Ya, kalau sudah berarti itu saja yang dapat Bu Guru sampaikan. Untuk tugasnya nanti jangan lupa dikerjakan. Kemudian pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas materi membiasakan akhlak terpuji. Ya, dipersiapkan. Kemudian kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, terima kasih. Nanti jangan lupa ya tugasnya ya. Nggih. Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak.